warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'in ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina wa habibina wa syafi'ina wa maulana Muhammadin. Qalu subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Shadaqallahul azim. Yang saya hormati Bapak DCM beserta rekan-rekan Komstaf dan Lokal Staf. Yang saya hormati Bapak Presiden Permai, Bapak Muhyiddin Umar ST, Ketua Pelaksana Ustadz Endang Juwandi apa ya? Hadratul Kiram, Sahibul Fadilah, penceramah pada malam hari ini, insyaallah izinkan saya memanggil beliau Tuan Guru karena memang beliau dari Lombok, Al-Mukarram Al-Fadil Dr. Tuan Guru Arapandi Dahari, para alim ulama, tokoh masyarakat, bina sepuh yang kami hormati, hadirin hadirat yang tidak bisa saya sebutkan satu persatu tanpa mengurangi rasa hormat kami. Pertama-tama marilah kita panjatkan puji dan syukur kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala atas segala nikmat karunia-Nya. Alhamdulillah, di tengah-tengah kesibukan kita masih bisa merayakan kelahiran manusia terbaik di dunia. Tidak ada bandingannya, panutan manusia, idola umat Islam, pembawa syafaat, pembawa rahmat, yaitu Muhammad bin Abdullah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Tentu secara substansi anak-anak kita tadi sudah melantunkan sholawat yang indah yang merupakan puji-pujian kepada, kalau di daerah saya namanya Kangjeng Nabi, Kangjeng Rasul. Saya sebenarnya tidak mau bicara tentang maulid, tapi sedikitlah Tuan Guru izinkan saya bicara sedikit saja tentang maulid Rasul itu. Waktu Covid yang 2 tahun lalu, saya kebetulan bertugas di Saudi Arabia. Ketika itu untuk melakukan umroh sangat dibatasi. Tetapi begitu Covid mulai berkurang, dibukalah Masjidil Haram dan juga Masjid Nabawi. Mudah-mudahan atau jangan-jangan itu adalah situasi yang dimana tidak pernah dialami Kota Makkah dan Madinah sepanjang usianya, ketika di saat Covid itu mungkin orang bisa dihitung dengan jari. Saya menyaksikan kelengangan, tidak ada orang, tapi ada juga keberkahan. Rasa syukur saya bisa melaksanakan umroh dengan tawaf begitu lengan, sunyi, syahdu. Karena diawasi, harus berjarak. Alhamdulillah keagusan binikmah, bisa tawaf, bisa melihat Ka'bah dengan hanya jarak mungkin berjarak 5 meter atau 10 meter. Yang lebih syahdu lagi ketika harus
yang lalu-lalu antrian berebut untuk masuk Raudhah 2 tahun yang silam bisa masuk dengan antrian dan tanpa desak-desakan. Tentu yang paling syahdu adalah ketika kita sholat menghadap kiblat, kemudian kita mengucapkan salam ke kiri dan salam ke kanan dan salam ke kiri, hanya berjarak 2 meter. Disitulah junjungan kita Nabi besar Muhammad SAW bersemayam. Tidak ada kesan kecuali air mata yang meleleh tanpa disadari. Betapa manusia mulia yang diajarkan sejak kami kecil, di surau, di madrasah oleh orang tua kami, kemudian pada usia yang sudah tentu tidak muda lagi, sudah setengah abad, kita bisa sholat tanpa diganggu kebisingan karena masih situasi pandemi, menoleh ke kiri. Di situ adalah makam Rasulullah SAW. Tentu itu adalah sebuah kenikmatan, dan saya berdoa mudah-mudahan yang belum haji, yang belum umroh di ruangan ini, saya yakin sebagian besar sudah. Mudah-mudahan dimudahkan rezekinya, dimudahkan jalannya, bisa berziarah kepada junjungan Nabi besar Muhammad SAW. Karena sedikit orang tentu banyak kesan melihat-lihat pemandangan, tulisan yang ada di sekitar Raudhah itu. Salah satunya yang paling saya suka adalah tulisan yang berada di pintu Raudhah itu. Nanti lebih lanjut Tuan Guru Arfandi akan menjelaskan lebih lanjut. Saya hanya mengutip saja. Ini syair ini ditulis oleh Qasidah Sultan Abdul Hamid Khan II, penguasa Turki Utsmani di akhir abad 19. Beliau meninggal di awal abad 20, tepatnya di 1922 Turki Utsmani tidak ada, digantikan oleh Republik Turki dengan pemimpinnya Kemal Atatürk. Tentu situasi politiknya tidak mengenakan ketika itu. Saya bisa memahami dari syair ini. Biasanya kalau seorang pemimpin sudah jatuh politiknya, biasanya larinya kepada hal yang spiritual. Maklum yang ngomong ini dosen politik, Pak, jadi ada sedikit ngerti. Sultan Abdul Hamid sempat yang menulis itu. Kemudian beliau meninggal digantikan oleh ininya Mehmed V. Kemudian setelah itu 1922 Turki Utsmani digantikan oleh Turki yang sekuler sampai hari ini. Apa yang terjadi di Indonesia pada 1922 itu nanti kesempatan yang lain saya akan berbicara tentang itu. Nanti kelamaan penceramahnya, nanti pensyarahnya nanti dekat sama. Di dinding itu tertulis kalimat bahasa Arab yang indah, kira-kira demikian: Ya Sayyidi, famaduhu lam yazal da'bi mada'um. Famaduhu lam yazal da'bi abada umri. Memujinya, maksudnya memuji Rasulullah. Lam yazal da'bi, terus menerus. Mada umri, selama usiaku masih ada. Ini kata siapa? Sultan Abdul Hamid Khan II. Buka Google-nya, tapi jangan sekarang. Memujinya, kata Sultan Abdul Hamid, famadhuhu lam yazal da'bi mada umri. Memuji Rasulullah, sahibul maqbarah di Raudhah ini, lam yazal da'bi mada umri, terus menerus sepanjang hayatku, sepanjang usiaku.
Dan memang Rasulullah sampai hari ini adalah selalu dipuji-puji. Bahkan tadi diajarkan, diinikan oleh para anak-anak kita itu bersolawat. Solawat itu luar biasa. Bahkan selain solawat mungkin ada bisa sombong, tapi solawat sombong pun boleh, nggak apa-apa. Riya pun nggak apa-apa. Solawat itu luar biasa solawat. Bahkan seorang imam mengatakan di salat itu ada komponen kita bisa beribadah. Kalau kita sholat itu adalah hanya kita, pribadi kita, puasa pribadi kita, beda dengan sholawat. Sholawat ketika kita mengucapkan 3 subjek di situ menyertai kita. Innallaha wa malaikatahu yusholluna 'alan nabi. Allah, malaikatnya, ya ayyuhalladzina amanu, kita sallu alaihi wa sallimu taslima. Ketika kita bersolawat, 3 subjek di situ, kita, Allah dan malaikatnya. Betul apa disampaikan oleh tadi Ustaz Endang, 1 kali solawat dibalas dengan 10 kali, maka solawat ini adalah ibadah yang luar biasa. Riya boleh, pengen didengar mertua boleh, pengen didengar pacar silahkan. Ini hebatnya solawat. Allahumma sholli alaihi sallim wa barik. Famaduhu lam yazal bi mada umri. Memujinya tidak pernah habis-habisnya. Kemudian yang kedua, Sultan Abdul Hamid mengatakan, dia ada tulis, kalau ibu bapak ke Raudhah silakan baca itu, yang sudah oleh rejim Saudi Arabia agak dihapus-hapus. Diteruskan, wa hubbuhu 'inda 'arsy mustanadi, dan kecintaanku, mencintaimu Gusti Kangjeng Rasul, inda 'arsy mustanadi, mencintaimu adalah sandaranku di hadapan Allah Rabbul Izzat. Jadi memujinya, mencintainya itu memang menambah keberkahan. Dan ini termaktub dalam sebuah pintu di Raudhah itu. Ada sebuah hadis Rasulullah dengan jelas dikatakan, syafaati yaumal qiyamati haqqun. Bahwa syafaatku, kata Rasulullah, haqqun, pada hari kiamat nanti adalah haqqun. Faman lam yu'min biha lam yakun min ahliha. Siapa yang tidak percaya dengan syafaat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, lam yakun min ahliha, maka dia tidak berhak mendapatkannya. Nah, ini luar biasa. Sosok figur Rasulullah ini luar biasa. Karena diperingati, apalagi di sini Sultan pun memimpin peringatan Maulid Rasul di Indonesia, di kampung-kampung, madrasah-madrasah, sekolah-sekolah, luar biasa. Insya Allah membawa keberkahan. Karena apapun yang kita inginkan ada pada figur Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Innama bu'istu liutammima makarimal akhlak. Aku diutus liutammima. Ini ingat, kadang-kadang kita salah ini. Liutammima, untuk menyempurnakan. Artinya Rasulullah itu sebelum beliau lahir sudah ada bangunan-bangunan etika itu. Sudah ada bangunannya. Rasulullah memberikan, melengkapi bata peradaban itu. Sebelumnya sudah ada peradaban. Peradaban dibangun oleh Yahudi, peradaban dibangun oleh Nasrani,
dan peradaban-peradaban yang lain. Liutammima makarimal akhlak, aku hanya menyempurnakan makarimal akhlak, peradaban-peradaban yang sudah ada. Di sini sesungguhnya hadis ini mengajarkan kepada kita untuk bersikap inklusif, terbuka, munsorehus sadar, bahwa umat Islam harus membangun peradaban ini dengan peradaban-peradaban yang lain. Ini penting. Hanya Islam? No. Islam salah satunya peradaban itu. Ini penting. Disinilah peradaban lain ikut. Banyak peradaban listrik yang menemukan. Ya, kita harus jujur. Bukan dari cendekiawan Muslim, tapi manfaatnya buat peradaban semesta. Disinilah esensi daripada wa ma arsalnaka illa rahmatan lil alamin. Aku diutus tidak lain sebagai rahmat, lil alamin, untuk seluruh sekalian alam. Umat Muhammad harus menjadi umat yang luas kasih, menebar kasih sayang sebagaimana ajaran sholat assalamualaikum ke kanan, artinya adalah kesejahteraan, keselamatan, juga ke kiri, maknanya adalah umat Islam harus menjadi rahmat bagi sekalian alam. Masuk kepada saya sebagai orang yang paling tua di ruangan ini, sebagai duta besar Khadimul Ummah, Khadimul Indonesiyin fi hadhil bilad. Tentu saya berterima kasih, selalu menyeru kepada sedulur semuanya agar tetap menjaga persatuan umat Islam, khususnya umumnya bangsa Indonesia yang ada di sini, warga negara Indonesia yang ada di sini harus menjadi suri tauladan. Padahal kita ditakdirkan sebagai umat yang terbesar di dunia, sebagai Muslim yang terbesar di dunia, ditakdirkan negara yang luar biasa besar. Bentar lagi melaksanakan pesta demokrasi. Beda pilihan adalah biasa. NKRI harga mati, persatuan, ukhuwah watoniyah harga mati. Ini penting. Pemilu adalah untuk mengintegrasikan, bukan untuk memecahkan. Sesuai dengan temanya tadi Ustaz Muhyiddin sudah jelaskan. Inilah yang bisa saya sampaikan. Terima kasih kepada Permai, Pak Muhyiddin dan panitia. Terima kasih menyampaikan salam dari mantan pacar. Tidak bisa hadir karena tadi sampai dalam maghrib ada undangan dengan permaisuri di sana, kecapean, jadi saya hanya hadir sendirian. Terima kasih, mohon maaf apabila ada hal yang kurang berkenan. Sangat senang sekali saya dan Pak DCN mewakili kawan-kawan. Sekali lagi mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi